record juga ya Mas ya. Ya. Baik, selamat malam Mas Satya. Untuk teman-teman Streamblog Community juga yang bisa hadir di live kita pada malam hari ini, selamat malam. Perkenalkan, saya dengan Nisa yang akan jadi host pada malam hari ini. Terima kasih kepada Mas Satya yang sudah akan berbagi ilmunya pada teman-teman Streamblog Community pada malam hari ini melalui Facebook Live. Nah, saya berterima kasih banget nih untuk Mas Satya sudah bersedia untuk berbagi dengan teman-teman di Streamblog malam hari ini mengenai Climate Smart Stream. Kayaknya masalah climate ini tuh lumayan lagi disorot banget ya akhir-akhir ini terutama ya. Oke, nah sebelum kita mulai lebih jauh, boleh kita kasih waktu sedikit nih untuk teman-teman yang ada di Facebook grup kita untuk kalau misalnya mereka mau share live yang sedang kita lakukan pada malam hari ini, boleh kita kasih waktu sekitar 2-3 menit ya Mas ya, sebentar ya. Oke Mbak. Oke, kita kasih waktu sebentar sebelumnya sambil saya bertanya-tanya juga kepada Mas Satya. Kira-kira sekarang Mas Satya posisinya di mana nih lokasinya nih? Atau boleh perkenalan dulu deh Mas, perkenalan dengan nama, lalu kemudian background-nya, kemudian sudah berapa lama di area aquaculture seperti itu. Baik, sebelumnya terima kasih sekali Mbak Nisa sudah mengundang saya dan memberi kesempatan untuk berbagi di malam ini. Untuk mungkin perkenalkan lagi ya, nama saya Satya Reza Watur Rahmat, bisa dipanggil Satya atau Reza. Untuk background sendiri, saya S1 Biologi dan S2 saya di Aquaculture. Dan sebelumnya saya banyak bekerja memang saat di kampus dan beberapa saat setelah lulus itu ranahnya di penelitian. Jadi penelitian kami bekerja sama dengan petambak untuk membuat sistem urban aquaculture menggunakan sistem resirkulasi untuk udang faname. Saya juga sempat magang di hatchery juga untuk udang faname. Jadi saya cukup banyak mengetahui tentang udang faname, baik mulai dari pembesaran dan juga hatchery-nya, dan sempat juga terlibat proyek untuk membangun nursery atau pendederan di udang faname. Jadi cukup runut Mbak ternyata pengetahuan saya terkait udang ini. Walaupun memang sekarang saya posisinya bekerja di NGO atau organisasi non pemerintah, yaitu Yayasan Konservasi Indonesia, di mana memang kegiatan utama kami itu di konservasi, baik itu konservasi hutan ataupun konservasi laut, yang dimana memang tujuan utamanya adalah bagaimana kita menjaga lingkungan kita di tengah perkembangan kegiatan manusia saat ini gitu. Dan posisi saya sendiri itu menjabat sebagai koordinator program perikanan dan perikanan budidaya atau aquaculture, ya, di mana salah satu kegiatannya adalah bagaimana kita menjaga lingkungan dalam proses melakukan kegiatan budidaya ataupun kegiatan perikanan. Dan ini sebenarnya menarik karena mungkin bisa menjadi isu juga, ini banyak menjadi isu di saat ini gitu ya, terkait udang dan lingkungan. Dan salah satunya nanti yang akan saya bagi bagaimana kita mencoba mengintegrasikan ya antara kegiatan perikanan dengan tapi lingkungan tetap terjaga. Iya betul. Kita juga tertarik banget nih ya karena sebenarnya kita juga di Streamblog Community dan juga terutama di Honlex John sendiri kita juga cukup concern dengan lingkungan gitu ya. Terutama juga kita itu pengen mengarahkan kepada yang lebih ke sustainable gitu ya, dan juga ramah terhadap lingkungan. Bagaimana sih? Nah, nanti Mas Satya bisa juga nih kasih kita informasi, gambaran gitu ya tentang gimana sih shrimp farming yang lebih berkelanjutan seperti itu juga ya. Nah, baik. Kalau misalnya posisi Mas Satya sekarang di mana nih? Jakarta atau di?
Oh ya, sekarang saya lagi di Bekasi, Mbak. Oh, Bekasi. Oh, sama saya, Mas. Saya juga Oh di ya, Bekasi wah daerah mana, sesat. Mas? Ini di Rawalugu, Mbak. Mbak di mana? Oh, saya di daerah Jatiwarna. Oh gitu. Wah, sesama warga planet nih, Mbak ya. Iya, betul. Kita perlu pakai paspor, Mas. Paspor ya, Mbak. Iya, betul. Baik. Nah, kalau begitu, mari kita mulai aja langsung ya, Mas ya. Boleh, Mbak. Persilahkan ke Mas Satya untuk sharing aja materinya, dan Oke. untuk teman-teman yang nanti mungkin mau bertanya, kita bisa setelah dari materi gitu ya. Oke, Ya. baik. Saya persilahkan untuk Mas Satya untuk boleh melanjutkan dengan materi. Iya, terima kasih, Mbak. Ups. Ya, jadi selamat malam rekan-rekan sekalian. Saya akan mempresentasikan salah satu program dari kami, yaitu yang kami namakan Climate Smart Stream, yaitu upaya untuk mengintegrasikan antara budidaya udang dengan usaha menjaga lingkungan, yaitu kegiatan restorasi mangrove, yang mana kita yakini dapat membantu menjaga kualitas lingkungan, utamanya perairan di sekitar tambak, dan juga sebagai bagian dari adaptasi perubahan iklim, di mana kita ketahui perubahan iklim bisa menyebabkan berbagai kejadian seperti misalnya lebih banyak banjir rob, dan juga misalnya banyak gelombang segala macam, di mana mangrove ini bisa menjaga mencegah terjadinya bencana yang merugikan masyarakat. Di kegiatan ini selain kami juga bermitra salah satunya dengan Alun, yaitu salah satu startup di bidang aquaculture, yang mana dari pihak Alun mungkin dapat membantu kami dalam kegiatan di budidaya udangnya ya. Tapi sebenarnya program ini memang terbuka untuk semua, justru kami membuka kesempatan bermitra seluas-luasnya, karena kami juga paham bahwa kegiatan ini butuh bantuan dari berbagai pihak, jadi tidak hanya satu pihak saja. Jadi mungkin sedikit latar belakang terkait program ini. Jadi mungkin beberapa mungkin sudah tahu, beberapa mungkin yang awam belum tahu bahwa memang di Indonesia ini sempat terjadi banyak di mana istilahnya booming tambak, di mana di tahun 80-90-an, di mana waktu itu harga udang tinggi sekali, dan waktu itu dengan Komunitas Windu banyak orang kemudian tergiur dan melakukan aktivitas tambak. Nah, dan di mana mungkin waktu itu juga pengetahuan kita masih belum berkembang, peraturan belum ketat, banyak menggunakan lahan-lahan yang awalnya sebenarnya mangrove. Yang kemudian terjadilah deforestasi, lahan-lahan mangrove tersebut menjadi tambak, dan ternyata tidak bertahan lama. Jadi beberapa tahun setelahnya mulai banyak kejadian penyakit, banyak yang kemudian terjadinya gagal panen. Nah, kemudian beralih lagi lah, baik itu misalnya ada peralihan teknik yang lebih baik, atau misalnya mengganti komoditas. Tapi mangrove-nya ini sendiri sudah terlanjur hilang gitu. Dan ini sebenarnya jadi merugikan ya, bisa dibilang, baik itu misalnya karena mangrove ini juga bisa bagi beberapa masyarakat di pesisir bisa menjadi sumber pangan, sumber pendapatan tambahan, dan juga tentu saja keanekaragaman hayatinya. Dan ke depan permintaan udang itu tinggi sekali, karena memang bahkan sekarang pun kita masih belum memenuhi kebutuhan udang global gitu, sehingga permintaan terhadap udang ini tinggi sekali dan akan terus meningkat. Namun ya itu tadi, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi petambak, yaitu baik itu dari segi modal, segi keahlian, dan juga seperti yang saya sebutkan tadi gitu, masalah-masalah penyakit yang mana kemudian menjadi masalah karena menyebabkan gagal panen. Jadi petambak kita, saya sering mendengar cerita bahwa memang perjuangan gitu untuk diproduksi udang ini, bagaimana dengan harus dengan juga di beberapa tempat mungkin kualitas air lingkungannya juga sudah mulai menurun dan penyakit, sehingga sulit sekali untuk menjaga
hasil panen tuh konsisten. Jadi seringnya berhasil gagal. Nah, di satu sisi lain juga upaya kemudian mengembalikan lahan yang tadi yang sudah berubah jadi tambak ini tuh menjadi mangrove nih sulit karena implementasinya mahal, butuh modal untuk misalnya penyediaan bibit, terus menumbuhkannya, merawatnya, dan juga mungkin beberapa orang kurang tertarik untuk kemudian menanam mangrove di lahan-lahan mereka misalnya, karena bagi mereka mungkin nilainya mungkin lebih tinggi kalau misalnya dijadikan tambak. Gitu. Jadi sering sekali dan juga ketika menanam mangrove kan butuh waktu yang lama, butuh waktu bertahun-tahun. Jadi untuk mangrove itu tumbuh bisa sekitar 3 sampai 5 tahun untuk kemudian mangrove itu tumbuh. Sehingga juga kesulitan lain adalah terbatas lahan yang orang yang ingin kemudian lahannya ditumbuhkan lagi oleh mangrove, sehingga proyek-proyek restorasi ini sulit berjalan. Padahal pemerintah sendiri itu menetapkan 2 target utama di hingga tahun 2024 ini, yaitu bagaimana produksi udang ditingkatkan. Dari produksi udang nih dari budidaya sebenarnya targetnya tinggi ya, 1,29 juta ton, atau sebenarnya kalau kita hitung juga dengan tangkap sebenarnya 2 juta ton. Target pemerintah atau peningkatan 250% dari sebelumnya di tahun 2019. Dan juga sebenarnya pemerintah juga di saat yang sama menetapkan target rehabilitasi mangrove, di mana targetnya adalah 630.000 hektar, bahwa lahan mangrove yang rusak itu bisa direvitalisasi atau direhabilitasi kembali, sehingga bisa membantu upaya-upaya menjaga lingkungan dan juga mengantisipasi kejadian-kejadian perubahan iklim dan mencegah terjadinya bencana. Dari kementerian sendiri, dari Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, mereka sendiri punya target 150.000 hektar, dan kemudian KLHK sendiri juga, pemerintah kita memiliki komitmen kepada dunia bahwa kita berupaya untuk berkontribusi dalam menangani perubahan iklim ini, bagaimana menjaga lingkungan, bagaimana mendukung pembangunan-pembangunan yang lebih ramah iklim istilahnya. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya mengintegrasikan 2 target ini. Nah, itulah salah satu dasarnya kenapa kami mencoba menggunakan konsep yang kami namakan Climate Smart Shrimp, yaitu sebuah model produksi inovatif yang berusaha mengintegrasikan antara budidaya udang yang intensif tapi berkelanjutan dan juga restorasi mangrove. Ini gambaran sebenarnya transformasi yang kami harapkan. Di sebelah gambar di sebelah kiri, paling kiri ini sebenarnya mengilustrasikan kondisi-kondisi tambak tradisional yang ada di daerah-daerah gitu ya. Biasanya memang lahannya itu luas sekali, tapi kedalamannya dangkal, sehingga dan memanfaatkan pasang surut air untuk mengisi kolam-kolamnya, dan dia tidak menggunakan pakan, tapi memanfaatkan ya pakan-pakan alami ya dari pasang surut air laut, yang kemudian jadi tidak ada input tambahan ke dalam kolam, sehingga memang produktivitasnya rendah. Dan juga biasanya aliran air ini tidak terpisahkan. Jadi ketika air masuk, air keluar itu bersumber dari saluran yang sama. Nah, kemudian tapi ada di beberapa tempat sudah ada intensifikasi yang terjadi, di mana kolam-kolam sudah mulai diperkecil, kemudian yang tadinya tanah mulai dilapisi, kemudian juga sudah ada pemisahan saluran yang masuk dan saluran keluar. Beberapa juga punya tandon, jadi air yang masuk ditampung dulu, kemudian dilakukan treatment. Walaupun memang masih jarang, kalau yang saya tahu
air yang keluar itu misalnya ditampung di IPAL dulu ya, di instalasi pengelolaan air limbah dulu gitu, seperti misalnya kolam sedimentasi, jadi tetap langsung ke lingkungan. Yang dimana produktivitasnya lebih tinggi. Bisa minimal kalau misalnya kita bicara semi intensif atau intensif mungkin bisa 10 ton per hektar minimal atau 15 ton per hektar. Nah, cuman seperti yang saya bilang tadi gitu, bahwa kondisi saat ini nih berjuang sekali petambak untuk mencapai hasil yang seperti itu gitu, sehingga banyak bahkan sekarang beberapa lahan tambak itu tidak dibiarkan gitu menjadi mangkrak karena ada beberapa ya karena keseringan gagal panen sehingga modalnya tidak menutupi kembali, ya akhirnya tidak lanjut gitu. Nah, sebenarnya model CSS sebenarnya uh, bagaimana lahan yang tidak produktif tersebut atau misalnya lahan-lahan tambak tradisional itu sebenarnya kita efisienkan lagi saja penggunaan lahannya, bahwa misalnya jangan 100% lahan yang dipunyai oleh petambak itu dipakai keseluruhannya untuk tambak gitu. Sebenarnya bisa dibuat lebih efisien, mungkin bisa 20, 40 atau 50% atau 60% itu mungkin tergantung kondisi lahannya, yang itulah yang dipakai untuk tambak. Nah, sisa lahannya menurut kami lebih baik dikembalikan lagi ke fungsi aslinya, yaitu menjadi lahan-lahan mangrove, sehingga menurut kami akan memberikan keseimbangan lingkungan yang lebih baik. Jadi mungkin dari jangka pendek hasilnya tidak sebesar misalnya kalau full tambaknya intensif. Tapi yang kami yakini di jangka panjang keberadaan mangrove ini bisa menjaga kestabilan air lingkungan yang lebih baik, dan juga sebenarnya tren ke depan ini pemerintah, perusahaan-perusahaan itu sebenarnya mulai melirik yang namanya pembangunan yang berbasiskan lingkungan gitu, sustainable, di mana nilai mangrove ini bisa menjadi tinggi sekali karena mangrove ini sebenarnya bisa menyerap polusi karbon lebih tinggi daripada misalnya pohon di hutan gitu. Sehingga ini menarik sekali untuk sebagai salah satu solusi dalam menanggulangi perubahan iklim. Nah, sebenarnya ada potensi juga bahwa penyerapan karbon di mangrove ini sebenarnya bisa dijual gitu, dan ini tentu saja bisa menjadi tambahan pendapatan buat petambak. Jadi sebenarnya ini visi ke depannya. Jadi kalau kita lihat misalnya lahan yang ada sekarang di kondisi kiri, yang mana mungkin mangrove-nya ada beberapa, sedangkan banyak dari laut itu langsung tambak semua. Dengan modal CSS ini kami harapkan justru yang ideal adalah sebenarnya yang seperti di kanan ini gitu, sesuai juga dengan peraturan pemerintah bahwa sebenarnya jarak antara tambak dan laut itu sebenarnya harus dibatasi sekitar kurang lebih 100 meter mangrove, atau biasa disebut green belt. Inilah visi yang seharusnya menurut kami akan lebih baik secara jangka panjang. Nah, mengapa CSS ini digunakan? Jadi sebenarnya CSS ini merupakan salah satu pionir karena memang masih jarang ada proyek yang seperti ini. Mungkin karena akan kaget ya mungkin petambak loh. Ini di mana-mana kan ingin memaksimalkan lahan semuanya untuk produksi ya, tapi ini malah sebagian besar untuk menanam mangrove. Lalu apa manfaatnya? Nah, sebenarnya terutama untuk petambak tradisional yang memang memiliki keterbatasan keahlian dan modal, dengan model ini mereka bisa mendapat akses bantuan bagaimana mereka bisa mengintensifkan sebenarnya produksinya gitu. Bagaimana bisa meningkatkan pendapatan mereka justru berkali-kali lipat, tapi dengan lahan yang sebenarnya lebih efisien gitu. Jadi, dan juga seperti yang saya tadi bilang bahwa
mulai banyak sebenarnya interest ke produk-produk yang istilahnya sustainable atau eco product atau green product, yang mana bisa aja kita menjual produk udang ini menjadi harganya lebih tinggi, karena memang untuk pasar terutama di market-market barat ya, seperti misalnya Amerika, Eropa, mereka lebih senang produk yang karena mereka awareness-nya lebih tinggi ya terhadap lingkungan, bahwa mereka berani bayar lebih tinggi untuk produk yang bisa dibilang lebih baik untuk lingkungan. Dan juga sebenarnya dengan adanya CSS ini, jadi kita bisa benar-benar memisahkan yang mana lahan yang untuk produksi itu benar-benar kita maksimalkan untuk intensifikasi. Jadi lahannya bisa kedalamannya ditingkatkan, terus kemudian dilapisi, dan kemudian sehingga bisa dipastikan bahwa intensifikasi dan produksinya ini bisa berjalan berkelanjutan, dan hasil panennya jauh lebih baik daripada misalnya dengan sistem tradisional. Namun di satu sisi lain lahan-lahan lainnya kita maksimalkan untuk penanaman mangrove, yang mana itu bisa nanti juga bisa membantu kualitas air lingkungan, di mana mangrove ini sendiri bisa nanti berfungsi sebagai filter-filter alami. Jadi dibuat sistem integrasinya bahwa nanti air yang keluar, sebelum keluar bisa kemudian dialirkan ke lahan mangrove itu tadi, sehingga ada regulasi air yang lebih baik. Jadi beberapa manfaatnya jelas, jadi membantu menjaganya kualitas air lingkungan, meningkatkan keanekaragaman hayati karena ada lagi mangrove di situ. Jadi bisa meningkatkan kita juga beberapa sempat lihat bahwa di daerah-daerah mangrove itu orang hanya tinggal pasang bubu saja ya, gitu semacam perangkap ikan, dia bisa dapat ikan udang liar itu bisa sampai 50 kg per hari. Tentu ini kan salah satu hasil yang lumayan ya, gitu. Dan juga bisa ikut berkontribusi dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Dan yang saya sebutkan tadi ya, itu bisa ada tambahan lagi pendapat alternatif dari adanya mangrove. Nah, ini salah satu ilustrasi intensifikasi seperti apa sih yang bisa ditawarkan, yaitu dari kolam tanah mungkin bisa dilapisi menjadi dengan adanya HDPE, kemudian ada penambahan kincir, kedalamannya ditambah sehingga bisa untuk stocking udang yang lebih tinggi, adanya biosecurity, penambahan saprotam, adanya mungkin sensor. Sekarang kan mungkin banyak ya produk-produk sensor sehingga kualitas air lingkungan itu lebih termonitor dengan baik. Juga ada penambahan auto feeder, dan inilah yang kami harapkan bisa meningkatkan produktivitas berkali-kali lipat dari misalnya kalau lahan tambaknya tradisional. Ini adalah salah satu ilustrasi potensi kalau banyak secara nasional banyak orang yang mengadopsi model seperti CSS ini. Data yang kami punya di seluruh Indonesia itu ada 300.000 hektar lahan tambak intensif dengan produktivitas sebenarnya cukup rendah, yaitu hanya 0,2 ton atau misalnya sekitar 2 kintal, 2-3 kintal. Yang mana itu per tahun total produksinya hanya 60.000 ton. Nah, sedangkan kalau menggunakan model CSS, hanya dengan 105.000 hektar tambak yang kemudian diintensifikasi dengan asumsi produktivitasnya 12,5 ton per hektar per tahun, itu bisa menghasilkan 1,3 juta ton. Yang mana itu 20 kali lipat, atau lebih ya, 200 kali lipat, sekitar segitu, dari yang sebelumnya. Dan juga ada manfaat tambahan, ada 200.000 hektar lahan yang kembali menjadi mangrove, yang mana itu sudah sepertiganya target pemerintah. Nah, kami juga mencoba melakukan analisis ekonominya secara general. Sebenarnya apa sih manfaat dengan adanya CSS ini kalau dibandingkan misalnya lahan tradisional atau misalnya
total, udah intensifikasi aja, nggak usah pakai restorasi mangrove gitu. Nah, kalau bisa dilihat di sini misalnya untuk lahan 40 hektar aja ya, itu perbandingannya bisa sebenarnya antara CSS dengan ekstensif itu bisa 7 kali lipat. CSS lebih tinggi daripada hasilnya ya, hasil tonase dari udang yang dihasilkan. Nah, walaupun memang masih lebih rendah kalau misalnya semua lahannya itu 100% dilakukan intensifikasi. Jadi bisa perbedaannya antara CSS dengan yang full intensifikasi bisa 2 kali lipat sebenarnya. Jadi kita bisa kehilangan potensi sebenarnya 50% total panen. Tapi manfaat itu bisa tergantikan dengan adanya mangrove yang direstorasi, di mana dari total hektar misalnya 40 itu bisa 600 ton karbon yang sebenarnya bisa diserap oleh mangrove. Dan ini sebenarnya potensi juga ke depannya seperti misalnya ini bisa dijual yang namanya dengan skema misalnya karbon kredit. Kami punya pengalaman misalnya kerjasama dengan perusahaan Apple ya, itu yang membuat produksi iPhone. Nah, mereka mau membayar untuk konservasi hutan, yang mana itu karena bagi mereka itu bisa mengganti limbah polusi karbon yang dihasilkan dari produksi mereka. Nah, jadi ini tidak menutup kemungkinan kita bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang sudah berpikir ke arah sana dan bisa bahwa ini bisa jadi potensi juga secara ekonomi bagi petambak gitu atau pemilik lahan. Dan sebenarnya itu adalah bicara konsep dan kami sendiri sekarang sedang berusaha mengimplementasikan karena seperti saya bilang tadi ini proyek salah satu yang pionir di dunia sehingga kita perlu coba nih benar nggak nih sesuai konsep atau visi yang kita inginkan. Oleh karena itu kami saat ini sedang melakukan pilot project yang mana beberapa kegiatannya memang kami sekarang saat ini sebenarnya justru sedang melakukan survei untuk pemilihan lokasi. Jadi ini terbuka mungkin dari teman-teman di komunitas Seriblok, kalau misalnya ada informasi kami terbuka sekali. Misalnya ada lahan atau kenalan yang tertarik untuk mencoba menggunakan konsep ini. Di mana kegiatan-kegiatannya sebenarnya setelah kami misalnya pemilihan lokasi, lanjutannya adalah kita bersama bisa desain karena tentu setiap lahan berbeda-beda karakteristiknya, sehingga perlu dilakukan diskusi, perencanaan, bagaimana konstruksinya agar tambak dan restorasi mangrove ini keduanya bisa berjalan dengan baik, yang mana kemudian dilakukan kegiatan konstruksi dan kemudian bisa dimonitoring hasilnya. Nah, ini salah satu kriteria pemilihan lokasi yang kami pakai. Jadi kami saat ini sedang melakukan survei. Sebenarnya memang kami sudah melakukan beberapa survei, tapi kita terbuka untuk informasi-informasi lainnya, mungkin dari teman-teman. Jadi yang kami cari adalah lahan tambak 25 hektar, yang mana nantinya 20 hektar itu untuk restorasi, dan untuk intensifikasinya cukup 5 hektar saja. Yang di mana lokasinya tentu karena kami concern-nya adalah perubahan iklim, menjaga pesisir, kita mencari lokasi tambaknya yang dekat dengan pesisir ya, langsung berbatasan dengan laut atau pantai. Dan kita lihat juga dari kecocokan lahannya, apakah bisa ditanam untuk mangrove, apakah mendukung untuk kemudian intensifikasi, baik dari segi akses misalnya, dan juga keberadaan mangrove atau secara historis memang lahan mangrove, karena ini bisa menjadi patokan bahwa memang mangrove bisa tumbuh di situ. Dan untuk kebutuhan lahannya juga kami terbuka, baik itu lahan milik pemerintah atau lahan masyarakat. Namun memang juga kalau bisa tentu kita tidak bisa kalau misalnya lahannya misalnya per hektar 100 juta, itu tentu akan tinggi sekali untuk diakuisisi lahannya. Jadi ya kami sebenarnya terbuka untuk kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, di mana di desain pulet ini penting kami berkomunikasi dengan petambak, pemilik lahan ataupun pemerintah daerah, yang mana juga di sini kami memulai proses. Tentu saja kami tidak ingin ketika misalnya
proyek sudah selesai, kemudian mangrove-nya sudah ada, kemudian ditebang, sehingga butuh ada komitmen bersama yang dituangkan dalam mungkin semacam perjanjian konservasi, bahwa komitmen bersama bahwa mangrove yang terrestorasi ya tetap menjadi mangrove gitu, untuk karena kita bicara jangka panjang. Terus juga bagaimana kita perencanaannya sesuai dengan kondisi lahan, dan juga bagaimana nanti skema pembiayaannya. Karena dari kami bisa kami full support untuk kegiatan restorasi lahannya, penanaman mangrove, lalu bagaimana dari pemilik lahan atau petambak, manfaat apa yang mereka inginkan dari sini gitu, atau pembagian hasil ya bisa dibilang seperti apa. Kemudian untuk konstruksinya tentu semua harus clean and clear, perizinannya jelas, ada pengawasan konstruksinya yang baik, dan juga sehingga bisa dipastikan restorasi mangrove-nya bisa berjalan dengan baik, dan juga tambaknya sukses gitu ya. Jadi keberhasilan intensifikasi. Dan kemudian tentu perlu dibutuhkan monitoring bagaimana efeknya, apakah jauh lebih baik daripada misalnya intensif yang biasa, atau bagaimana peningkatannya dari sebelumnya yang tradisional. Jadi perlu monitoring baik itu dari segi ekologis atau lingkungan, sosial dan ekonominya, dan kemudian harapan kami laporan dari hasil ini bisa kita sebarluaskan dan bisa menjadi contoh bagi publik bahwa ada loh sebenarnya alternatif kegiatan intensifikasi, namun tetap berwawasan lingkungan dan bisa membantu kita dalam mengantisipasi terjadinya perubahan iklim. Mungkin dari saya itu, terima kasih untuk waktunya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan sesi diskusi. Ya, baik. Terima kasih banyak Mas Satya untuk informasinya ya. Sangat ini banget membuka ya pengetahuan, terutama saya juga untuk kayak bagian dari mangrove ini itu seperti apa sih impact-nya untuk tambak udang yang berkelanjutan juga seperti itu. Betul. Nah, saya ada sedikit pertanyaan nih Mas. Iya, Nah, Mbak. misalnya nih untuk misalnya adakah kondisi ideal gitu ya untuk tambak udang sendiri gitu ya yang terintegrasi mangrove sama yang ketika kita mau memproses CSS tadi itu ya. Ya. Ya, seperti itu Mas. Jadi mungkin lebih detail terkait pemilihan lahannya, Mbak ya. Yang mana sih sebenarnya yang cocok itu. Jadi memang utamanya kami melihat bagaimana mangrove itu bisa tumbuh. Nah, mangrove ini kan tumbuhan yang cukup unik ya. Jadi dia butuh kondisi di mana dia istilahnya terbenam oleh air, tapi ada juga dia kondisi yang kering gitu. Jadi dia tidak boleh terus-terusan kering, tapi tidak boleh juga terus-terusan tenggelam di air gitu. Jadi harus ada balance gitu antara kapan dia tenggelam di air dan kapan dia kering. Jadinya memang mangrove itu biasanya di daerah-daerah terjadinya pasang surut. Nah, sehingga lahan-lahan yang kami cari itu yang memungkinkan bagi mangrove itu tumbuh. Jadi kadang ada lahan yang udah terlalu sering kebanjiran, itu akan sulit untuk banjir rob ya, itu akan sulit untuk ditanami mangrove karena dia juga butuh saat-saat di mana lahannya itu kering. Oh gitu. Gitu. Nah, jadi biasanya kita ngelihat data dari data pemetaan ya, Mbak ya. Seberapa sering dia misalnya terkena banjir, itu harus balance ya. Gitu. Dan juga selain itu nah biasanya sih Mbak, sederhananya yang kita lihat, biasanya di lahan itu sudah ada mangrove atau belum. Nah biasanya ada memang di lahan-lahan tambak itu ada mangrove-nya gitu. Nah itu bisa jadi patokan untuk kita, oh ternyata mangrove itu bisa tumbuh di lahan tersebut gitu. Dan karena kan kita juga ingin melakukan intensifikasi ya Mbak.
Dan kalau intensifikasi itu kan tentu butuh akses. Nanti gimana panennya akan dibeli misalnya. Nanti gimana misalnya kincirnya mendapatkan listrik gitu, akses listrik. Jadi itu juga kami lihat sebagai patokan, misalnya akses infrastruktur jalan, apakah sudah ada akses listrik, karena itu akan mendukung nanti kegiatan intensifikasi tambaknya gitu. Oke, Mas. Nah, jadi kan berarti tadi ini tuh lagi diproses untuk di trial gitu ya untuk Betul. proses CSS ini. Jadi kalau misalnya kita baru mau coba untuk memulai mengaplikasikannya juga, berarti kita memang harus proses dulu melalui konservasi, maksudnya bekerja sama dengan tim Mas Satya dulu gitu ya, untuk kita kalau misalnya ini ada teman-teman dari Streamblock yang tertarik gitu ya untuk kayak pengen mencoba mengaplikasikan model ini gitu loh, Mas. Betul, karena kita beberapa kali ketemu petambak juga, mereka sebenarnya ada keinginan seperti petambak tradisional, ya saya ingin mengganti jadi intensif gitu, karena kan dari segi keuntungan lebih tinggi. Tapi memang biasanya keterbatasan di akses ilmunya, karena mereka mungkin belum terbiasa untuk yang intensif, dan juga akses modalnya. Dan ini yang coba kami bantu gitu. Oke, baik. Lalu kemudian Mas, kira-kira apa sih faktor ataupun hal atau tantangan gitu yang perlu diperhatikan oleh petambak gitu untuk konsep si tambak udang terintegrasi mangrove ini tuh bisa dijalankan dengan optimal gitu? Ya. Nah, mungkin ini pertanyaan yang menarik, Mbak, karena memang kita seringkali bertemu dengan berbagai pihak ya, petambak atau pemerintah, pasti respon utamanya mereka itu kaget, Pak, gitu. Kok ada orang yang justru lahan tambaknya tidak semuanya buat tambak, tapi malah sebagian besar untuk mangrove gitu. Karena di mana-mana pasti logikanya ya bagaimana kita memaksimalkan untuk produksi kan gitu, Betul. sehingga panennya lebih tinggi. Nah, sebenarnya sehingga inilah maksudnya balik lagi ke mungkin komitmen dari petambak atau masyarakat sekitar gitu. Sejauh mana mereka mulai mulai sadar bahwa sebenarnya kalau kita terus full ke tambak, orientasinya profit maksimal, itu nggak akan tahan lama gitu. Ya. Karena kemudian mungkin 5-10 tahun udah kemudian masalah lagi dari kualitas air segala macamnya. Nah, ini sih yang kami berusaha komunikasikan gitu, bahwa sebenarnya ada mangrove itu secara jangka panjang bisa lebih menguntungkan. Iya, dan ada nilai plusnya juga ya, seperti tadi Mas Satya bilang bahwa dari mangrove itu sendiri juga bisa meningkatkan profit dari petambak itu dengan misalnya dijual juga seperti itu ya Mas ya. Salah satu itu bisa Betul, di-cover gitu ya Mas ya. betul, Mbak. Tapi memang tantangannya manfaat-manfaat itu kan lebih ke jangka panjang ya, Mbak ya. Ya, Sedangkan kalau masyarakat atau petambak pasti ya mikirnya yang jangka pendek ya, Mbak ya. Karena kan bagaimana pendapatan kami bulan ini gitu kan. Nah, iya, itu yang pasti kami coba komunikasiin apa solusinya gitu yang baik untuk ini. iya, betul. Nah, kalau misalnya Mas, kira-kira saya tertarik juga itu ya. Kira-kira misalnya kayak ini tuh berarti pionir ya, berarti negara lain tuh belum Betul, ada yang mencoba mengadopsi sistem ini berarti ya? betul, Mbak. Oke. Nah, dari prosesnya sendiri Mas, untuk Hmm. sampai akhirnya, oh ini tuh mangrove nih, jawaban yang tepat itu, apa boleh di-share sedikit gitu Mas, kira-kira misalnya, penelitiannya atau seperti apa gitu? Iya, Mbak. Jadi memang ada beberapa penelitian yang mencoba membandingkan kegiatan tambak yang dekat dengan mangrove. Mhm. Dan sebenarnya juga sudah ada, Mbak, model yang bertambak di mangrove. Itu kalau Mbak mungkin pernah dengar konsep silvo fishery Mhm. atau Wanamina, di mana itu kan Oke. memang masyarakat melakukan kegiatan tambak di lahan mangrove. Nah, cuman kalau kegiatan tambak di lahan mangrove ini kan terbatas ya, Mbak ya, Ya. dari segi karena kan nggak bisa mungkin dilakukan konstruksi lahan yang jadi biasanya kan kedalaman dari segi kedalaman tuh dia nggak bisa dalam karena udah ada mangrove-nya gitu. Jadi memang dari segi tidak memungkinkan untuk dilakukan intensifikasi gitu. Nah, makanya sebenarnya dari penelitian itu
sebenarnya hasil yang paling baik aja sebenarnya seharusnya memang terpisah saja gitu antara mangrove dengan kegiatan tambak gitu. Jangan disatukan di satu lahan yang sama. Itu kenapa? Karena kemudian kalau terpisah, kita kan bisa lebih leluasa ya dalam merekonstruksi lahannya untuk kegiatan intensif, baik itu dari segi misalnya pembuatan salurannya, terus dari kedalamannya, sehingga mendukung tambak yang intensif, karena itu kan penting sekali gitu. Ya. Nah, dan kemudian nanti mangrove-nya itu menjadi istilahnya integrasi dengan yang tadi saya bilang, ya bisa dikaitkan nanti dengan sistem IPAL-nya. Nah, dari penelitian yang mencoba mereview itu tuh merekomendasikan bahwa sebenarnya yang jalan terbaiknya adalah untuk memaksimalkan mangrove dan produksinya ya dengan konsep yang terpisah itu tadi. Makanya lahirlah CSS ini. Iya, iya, baik-baik, Mas. Wah, seru juga sih ya, Mas, ya, untuk membahas climate smart stream ini. Kayaknya bisa Ya, panjang nih kita. betul, betul, Mbak. Betul, Mbak. Mas, nah kalau misalnya nih Mas ada teman-teman yang tertarik untuk kayak pengen tahu lebih Ya, lanjut atau pengen misalnya dia bahkan tertarik untuk ikut serta gitu ya untuk misalnya lahannya bisa dijadikan untuk proses di trial untuk climate smart stream ini kira-kira menghubungi Mas Satya bisa kemana ataukah seperti apa Mas? oh ya, bisa Mbak, mungkin langsung WA juga nggak apa-apa Mbak. Oh, oke, boleh. Berarti nanti Ya, bisa jadi mungkin, juga kita, misal bayi saya nanti menghubungi ya, melalui Facebook Streamblog, nanti bisa ya, saya informasikan untuk kontaknya Mas Satya, seperti itu ya. betul, betul Mbak. Nah, kira-kira kalau Kami dari, juga tertarik sekali kalau ada mitra yang, karena kami juga butuh banyak masukan gitu, bagaimana model ini berjalan gitu. Karena kan saat ini masih konsep ya Mbak sebenarnya. Gitu. Kita ya, lagi coba ini. kira-kira butuh berapa lama sih Mas untuk kayak kita melihat hasilnya gitu ya dari misalnya Ya, prosesnya itu sendiri gitu. ya. Memang Mbak kalau kita harapannya sebenarnya minimal itu memang jangka panjang. Jadi kalau bisa perjanjian kerjasamanya dengan petambak atau pemilik lahan, sorry, itu kalau bisa 25 sampai 30 tahun. Oke. Nah, sedangkan untuk manfaatnya sendiri itu kan tergantung dari tumbuhnya mangrove ya, Mbak ya. Ya. Mungkin baru bisa kelihatan sekali itu ketika mangrove udah cukup tinggi itu mungkin sekitar 5 tahun. Gitu. Nah, kalau misalnya untuk kan biasanya juga petambak itu menggunakan produk-produk tertentu di dalam misalnya lahannya. Yang sekarang misalnya mereka sudah ada itu tuh apakah ada pertimbangan tersendiri atau seperti apa sih Mas dalam prosesnya nanti? Ataukah berdasarkan kolaborasi bareng sama tim Mas Hati atau seperti apa, Mas? Ya, betul, Mbak. Jadi mungkin concern paling utamanya terutama petambak yang punya lahan adalah bagaimana pertama keuntungannya apa? Emang seberapa menguntungkan sih, seberapa kali lipat yang didapat. Kemudian bagaimana pembagiannya gitu kan, pembagian hasilnya. Karena kan nanti ketika kita bekerja sama, tentu rekonstruksi lahan, investasi untuk tambaknya kan dari satu pihak nih, kami gitu. Dan di pihak lain adalah petambak sebagai pemilik lahan. Sebenarnya idealnya adalah ya sistem bagi hasil itu sih yang saya rasa. Cuman kan nanti bagaimana pembicaraannya, persentasenya segala macam. Nah ini yang pasti membutuhkan diskusi yang lebih intens dengan calon partner ya Mbak ya, petambak atau pemilik lahan. Betul-betul, Mas. Iya nih, saya juga misalnya dari tim Honlex Jones untuk teman-teman yang di Streamblog ya, kalau misalnya tertarik ya untuk melakukan proses climate smart stream ini, mari kita coba gitu ya untuk Betul. menjadikan suatu realisasi ya. Karena seperti ini konsepnya cukup menarik ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang semakin terakhir itu juga cukup ramai ya tentang masalah climate change ini. Dan terus pas banget nih kan kita harinya nih lagi Earth ya, lagi Oh Earth iya Day, betul Mbak Arte ya, lagi pas Earth banget Day, ya. pas banget nih kita ngebahas tentang Betul. climate ini. Betul. Boleh dari Mas Satya terakhir sebelum kita tutup, Mas, kira-kira misalnya ada pesan ataukah kira-kira ada yang disampaikan gitu terkait dengan climate smart stream ini? Ya.
Terima kasih Mbak. Jadi memang karena ini merupakan pionir value konsep baru, kami juga butuh banyak masukan dari praktisi-praktisi nih yang pernah, baik itu mungkin yang punya banyak pengalaman di tambak tradisional, baik itu yang intensif, atau bagaimana apakah model ini bisa masuk gitu. Harapan kami sih bisa, tapi tentu butuh banyak masukan ilmu dari praktisi-praktisi lain yang mungkin sudah berpuluh-puluh tahun itu apa ya membidangi tambak udang ini. Iya, betul. Butuh kerjasama juga ya dari banyak pihak gitu ya, Betul betul Mbak. untuk melihat proses climate smart stream ini gitu seperti apa. Iya, baik. Ini seru banget, Mas Satya. Terima kasih banyak kami dari One Lexstone dan Streamblog Community. Terima kasih banyak untuk sharingnya malam hari ini mengenai climate smart stream ini. Kita mendapatkan wawasan baru juga, pendekatan baru juga gitu ya. Karena saya rasa kita harus terus memang ya update gitu ya mengenai bagaimana sih tidak hanya meningkatkan produktivitas dari kolam, tapi Betul. juga bagaimana kita menjaga lingkungan gitu ya, karena dari situlah kita juga pasti ujung-ujungnya maksudnya bisa meningkatkan produktivitas dan secara bersamaan juga bisa menjaga lingkungan. Betul Karena sekali tuh Mbak. banyak juga sih kasus-kasus gitu ya yang benar seperti tadi Mas Satya bilang kalau akhirnya kolamnya menjadi nggak produktif, bahkan sampai ada yang rusak gitu ya. Yang saya pernah dengar tuh di daerah misalnya Sulawesi itu lumayan banyak juga yang sedang dalam proses perbaikan juga seperti itu. Nah, kita berharap banget semoga bisa cepat realisasi ini untuk Climate Smart Stream, untuk teman-teman Streamblog ya yang mau ikut serta boleh nanti kontak melalui Facebook Group, boleh nanti akan kami sampaikan kontak Mas Satya juga untuk yang tertarik. Terima kasih banyak banget Mas Satya, boleh kita berfoto sebentar ya Mas? Oke, makasih banyak Mbak Nisa. Terima kasih banyak. Boleh saya foto sebentar Mas? Oke. Oke Mbak. Ya, thank you Mas. Mohon maaf apabila ada yang kurang dalam proses Facebook Live malam hari ini. Nanti kita keep in touch Mas. Boleh nanti kita untuk sharing-sharing lebih lanjut lagi untuk Siap kalau Pak. ada potensi. Kita bisa bermitra juga nih sama Hondex Jones. Betul, siap. Oke Terima Mbak. kasih banyak Mas Satya. Sama-sama Terima Mbak. kasih banyak juga untuk teman-teman Streamblog Community yang udah ikut serta malam hari ini. Salam dari kami dan sampai jumpa di Facebook Live selanjutnya. Mari Mas. Selamat malam. Malam.